Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan Najudin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menghubungkan antar VLAN. Nah, pada pertemuan sebelumnya di video sebelumnya itu kita sudah membuat VLAN VLAN dan trunking. Nah, pada video itu kita sudah membuat ya VLAN 10, kemudian VLAN 20. Nah, kemudian di video itu, kita berhasil mengirim pesan di VLAN 10 antar komputer dengan satu switch. Nah, kemudian di VLAN 20 juga kita sudah berhasil mengirim pesan antar komputer dengan menggunakan satu switch. Kemudian di video itu juga, kita ingin mengirim pesan dari VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, di situ terjadi kesalahan atau gagal. Nah, kenapa gagal? Karena kita belum menghubungkan antara VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, ini belum terhubung. Karena cara menghubungkannya itu adalah kita tambahkan satu router untuk kedua switch ini. Ya, agar dapat mereka itu terhubung satu sama lainnya. Gitu. Dengan cara kita tambahkan router, router yang 2811 ini, ya, kita sambungkan ke switch ini. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita dapat menghubungkan antara VLAN, VLAN 10 dan VLAN 20. Apakah cukup seperti ini? Tidak. Kita akan mengatur switch-nya terlebih dahulu, ya. Kita mengatur eh, kita akan mengatur interface di router terlebih dahulu. Kita tambahkan kita tambahkan IP-nya. No, enable, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian kita akan tambahkan IP di INT di interface FA0. INT FA0/0. Kemudian setelah itu jangan lupa di no shutdown. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.1.1. Kemudian subnetmasnya default 125.255.255.0. Enter. Nah, dengan seperti ini kita sudah mempunyai IP untuk di router ini. Kita exit. Cara untuk melihat apakah berhasil IP-nya masuk atau tidak, kita ketikkan do show IP int brief. Nah, sudah masuk ya. Nih di sini. Nah, kemudian jangan lupa ya untuk apa namanya, setelah kita memasukkan IP di router ini, kita akan membuat eh, encapsulation untuk VLAN 10 dan VLAN 20 gitu kan. Nah, caranya baik, setelah kita membuat IP untuk di router ini, kita akan membuat IP untuk masing-masing VLAN ini ya, agar bisa mendapatkan alamat masing-masing gitu. Jadi alamat VLAN 10 itu apa dan alamat VLAN 20 itu seperti apa gitu. Jadi dengan alamat itu, dengan alamat IP itu, mereka dapat terhubung satu sama lainnya. Nah, dengan cara kita masuk ke router lagi, kemudian di sini kita akan ketikkan kita akan masuk ke interface FA0/0.10 karena kita akan masuk ke VLAN 10-nya. int FA0/0.10. Enter.
Nah, ini udah masuk ke VLAN 10-nya. Maka di VLAN 10 ini kita akan mengetikkan kode yaitu encapsulation dot one sesuai dengan VLAN-nya. Karena kita akan memasukkan IP ke dalam VLAN 10, maka kita akan ketikkan seperti encapsulation encapsulation nah, dot one key. Kemudian ini kita akan masuk ke VLAN 10. Ingat, VLAN 10. Maka kita ketikkan di sini 10. Nah, encapsulation dot one key 10. Kemudian kita enter. Nah, kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini IP address 192.168.10.1. Kenapa 10? Karena kita menggunakan yang VLAN 10. Kemudian defaultnya, subnet mask defaultnya 255.255.255.0. Oke. Kemudian enter, kemudian exit. Nah, exit. Setelah kita sudah memasukkan IP ke VLAN 10, kita akan memasukkan IP juga ke VLAN yang 20. Caranya sama, yaitu kita ketikkan di sini int 0/0 titik 20. Nah, kita masukkan lagi encap- encapsulation 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 kemudian FA dot one Q 20. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.20.1. Kemudian 255.255.255.0. Enter. Setelah seperti ini, kita sudah mempunyai IP untuk alamat untuk VLAN masing-masing VLAN ya. VLAN 10 dan VLAN 20. Dan exit. Nah, setelah itu kita akan membuat si apa namanya? Si routernya ini itu dapat menghubungkan antar dua switch ini ya dengan cara kita mode trunk di switch yang terhubung dengan routernya. Eh, Sepertinya di video sebelumnya kita sudah membuat switch ini bermode trunk di F03 kalau nggak salah. Sudah terang ya. Kemudian ini nyambungnya ini sudah terang. Di video sebelumnya kita sudah membuat switch ini itu bermode terang. Kemudian eh, root- kita akan membuat DHCP ya untuk masing-masing VLAN. Apa sih itu DHCP? Ya, apa sih itu DHCP? DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration. Jadi dia itu protokol jaringan yang secara otomatis tuh memberikan alamat IP-nya gitu. Nah, kemudian kita akan membuat DHCP di router ini. Hmm. Kita akan membuat DHCP itu caranya kita masuk ke mode config ini, konfigurasi terminal ini, kemudian kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10.
Nah, kemudian kita akan membuat IP untuk networknya. Caranya di sini itu kita ketikkan berarti network network 192.168 titik 10 titik 0. Nah, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat default servernya. Default server, default routernya itu 192.168.10.1. Nah, kemudian kita enter di sini. Oh, invalid. Berat, berarti ini masih di HCP config default default router. Hmm, berarti kita VLAN di HCP full, VLAN 10, network default default router. Sebentar. 192.168.10.1. Invalid input default server 192.168.10.1. Default perintahnya itu hmm, default router 192.168.10. Berarti titik 10.1 dia kan seharusnya. Ini masih masuk ke LPDH itu jalan 10. Router DHCP config default default router 192.168.10.1. Default router 192.168.10.1. Kok invalid ya? Invalid. Default router. Oh, jangan lupa di antara default dan router itu
ada strip nih, router 192.168.10.1. Nah, baru bisa. Kemudian kita bikin DNS servernya ya. DNS, jangan lupa strip server. Kemudian bawaannya itu 888.8. Enter. Nah, kemudian kita exit. Kemudian kita masuk sekarang ke IP DHCP. Kita masuk ke DHCP-nya yang VLAN 20 sekarang. VLAN 20. Enter. Kemudian kita sama. Kita masukkan networknya dulu. Masukkan networknya 192.168.20.1, 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita masukkan default router 192.168.20.1. Kemudian kita masukkan DNS-nya, DNS server, DNS server 192 titik salah 8.8.8.8. Enter. Nah, kemudian kita exit. Sudah selesai. Kemudian saatnya kita masukkan kita masuk ke PC-PC PC-PC ini, kita masuk ke IP configuration. Nah, ini kan masih statik, kita pindahkan ke DHCP. Ini pas Ethernet berapa ini? Hmm. Nah, DHCP sebentar. DHCP file. DHCP file. Coba kita ke sini dulu yang sebelahnya. Request IP. Oh, ini malah 169.254. Kita lihat dulu di sini. Belum. Kemudian kita masuk ke T di show. Oke, brief. Hmm, eh, ini tadi di HCP-nya file di HCP file. Oh, ini FA04. Oh, kita terangin yang untuk FA04 nyambung ke si router. Kita exit, kita masuk ke INT FA0/4. Kemudian kita switch port mode mode terang. Kita exit. Coba kita coba dulu. Tunggu, masih kuning, masih kuning. Tunggu dulu, tunggu sampai hijau.
Ayo, cepat, cepat, cepat. Nah, sudah hijau. Kita coba lihat DHCP-nya lagi di PC. Nah, baru nih DHCP request successful. Karena tadi, kenapa bisa gagal? Karena tadi kita di switch yang di arah switch nyambung ke router ini nih, dari FA04 ke router ini tuh kita belum diterangin. Jadi, itu tidak bisa mengambil DHCP yang ada di router gitu. Jadi kita harus terangin dulu yang kabel nyambung dari switch ke router ini, baru dia bisa mengambil DHCP dari router ini ke PC-PC ini gitu. Nah, request successful. Ini juga request successful. Kemudian yang ini DHCP. Apa? Ini udah diterang belum ya? Sebentar. FA03 enable. Oke. So, kemudian kita masuk ke INT FA0/3. Kemudian kita bikin switch port mode terang. Kemudian kita exit. Kita coba dulu. Seharusnya bisa. Hmm, DHCP yang 20. VLAN 20. Di sini DHCP-nya valid. Oh, kayaknya sepertinya kita salah. Seharusnya itu satu switch itu bisa menggabungkan dua VLAN gitu. Jadi di sini satu switch ini itu tersambung untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi mungkin ini kita delete nih switch yang ini. Yes. Nah, jadi kita akan tarik kabel dari switch ini ke PC ini. Nah, teorinya jadi menghubungkan antar VLAN itu, jadi satu switch itu bisa menghubungkan dua blok VLAN ataupun lebih ya gitu. Coba ini DHCP-nya masuk nggak nih? Kita tunggu dulu. Ini masih apa namanya? Masih loading, masih kuning nih. Hmm, kok ini? Hmm, ini FA nomor berapa? FA 03 dan FA 05. Ini FA 0. Coba.
Sebentar guys. F03 kamu udah terang. Ini ya. Ini Eva 03 dan Eva 05. Hmm, coba kita ubah dulu modenya. Sit enter Eva 03 switch code mode access switch exit. Ini lagi loading coba. Ini Eva 05 modenya sudah mode seperti itu. INT berarti di sini INT buat VLAN buat VLAN 20-nya. Nah, ini salah nih. Kita berarti INT range ini termasuk sini exit. Karena ini menjadi satu switch buat dua blok VLAN, maka kita harusnya ini masuk VLAN 20, kemudian name guru, kemudian kita INT range FA03, FA FA0/5 ya tadi yang terhubung. Kemudian kita enter switch switch port mode mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Oh, ada spasi. Nah, kemudian exit. Coba ya, kita coba. Nah, ini baru nih. Bisa nih baru nih. Karena kita ngatur VLAN 20-nya tadi di switch yang kedua, bukan di switch yang pertama ini. Jadi kita harus mengatur ulang tadi. Jadi kita harus menyambungkan VLAN 20 di switch ini. Dengan cara kita melihat ini interface berapa yang tersambung. Ini kan pertama dia itu tersambungnya interface FA03. Kemudian yang kedua itu ada FA05. Nah, kemudian mudah-mudahan bisa. Nah, baru bisa. Nah, kita sudah berhasil menghubungkan antara dua VLAN, VLAN 10 dan VLAN 20. Seperti itu. Kita kirim pesan coba. In progress failed. Kenapa failed? Nah, seperti ini ya. Kita sudah selesai. Oke, kemudian kita akan eh di sini, di sini soalnya di sini menghubungkan VLAN
dari sini ke sini ke sini. Nah, successful ya. Nah, sudah tersambung. Jadi dia bisa mengirimkan pesan dari sini ke sini. Nah, dari sini sini ke sini. Nah, di video sebelumnya itu kan tidak bisa karena itu belum kita sambungkan dan juga kita salah karena dua switch. Jadi masing-masing blok itu mempunyai satu switch gitu. Salah. Jadi satu switch itu bisa menyambungkan dua blok VLAN gitu ataupun lebih. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi menghubungkan VLAN ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.